Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha asal hayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu yahlubu min amali syaitan fattanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para segenap pemirsa pendopo alam yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka ngaji bareng. Kali ini saya diundang oleh teman saya di Kertoharjo, di tempat yang sangat indah ini, di tengah-tengah perkebunan, biar suasananya lebih nyaman, karena kita juga perlu suasana yang nyaman. Kali ini saya akan membawakan tema masalah anak muda sekarang jangan sampai terjerumus dalam minuman-minuman yang memabukkan. Kalau sekarang kan dikemas dengan sangat modernnya hingga menjadi suatu kemasan yang sangat indah. Langsung saja saya mulai, dan sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat mengaji bersama untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Para pemirsa segenap pemirsa pendopo alam yang saya muliakan, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Lais radhiyallahu an qala al-faqih Abu Lais qala wasindika sepal faqih Imam Faqih Abu Lais ya Abu Lais iya kang rasa sapa sira basur bil hamri lan rasa ing ngombe arak. Ini pakai bahasa Jawa dulu seperti biasa, kita ngaji dulu, nanti kita terangkan secara gamblang. Wa inna fi surbiya mangka satan men dalam ngombe ha ing arak asyara khisalin utai 10 pira-pira perkara matmumaten kang den cela wa awaluha utawi kawitane asyar iku ana sak temene rajul ila syaroba ing dalam nalika ngombe sapa rajul alhamra ing arak ya siru mangka dadi sapa rajul dadi iku bimanzilatil majnuni kelawan tingkai wong edan. Kaya siru mongko dadi sapa rajul laikatan ing kepion risip yani krana arahe bocah cilik. Wa matmuman lan den cela indal ukala ing dalem sandinge wong kang padha duwe akal. Wasaniatu ta kang kaping pindho iku ana satemene homer iku mazhabul. Iku mazhabatun ngilangake lil akli maring akal. Bangun lafatun lan ngrusak lil mali maring bondo wasali satu utawi akibat sing nomor 3
iku ana surbiya lamun ngombe sapa rajul ha ing arak sababul adawati ndadekake sebabe permusuhan bainal ikhwani ing dalem antarane para sedulur wal asdika ilan pira-pira kanca warapi utawi akibat ing papat iku surbiha iku ana surbiha sak temene lan ngombe ha ing arak iku yam na'uhu nyegahu ing rajul, maksudnya rajul di sini adalah orang yang meminum arak. Ang dzikrillahi saking tinggal maring zikir maring Allah wa ani sholati lan ninggal salat. Wal khamsatu utai kang amling ana surga sak temene lamun ngombe ing arak. Iku yahmaluhu detiake ala sina ing atase perbuatan sina li ana sak temene rajul iku ida syari balam ngombe sapa rajul alhamra ing arak yumkinu mangko detiake utawa ngejurake anyat lika yen to megati sapa rajul imraatahu ing bojo wadone rajul wa wa mangko ta rajul iku layas urung ora ngerti sapa rajul wasabiatu tawi kawing pituku ana satu rajul iku ana satune khamr iku mitahu kulli syarin kuncine saben-saben perkara ala liana karo sak temene rajul iku ida syariban dalam nalikane ngombe sapa rajul alhamra ing arak sahala mangko gampangake ale ing rajul ijami ilmu sing ngumpulake sakabehane perkara maksiat wasabiatu tai akibat sing nomor 7 ku ana sak temene khamr iku tuati nglarakake apa khamr afidha tau ing malaikate kang ngersa rajul biidhalihim oleh sebab mlebokake malaikat bi majlis visi ing dalem panggonan kang ora apik wasaminatu tai akibat sing merwar ku ana sak rajul ku wajib ale ngatas rajul apa al-hadu hukuman samanina lawan 80 apane dal-datan hukumane wa ilam yudrok lan lamun ora den hukum sapa rajul wong kang ngombe arak di dunia ing dalem donya yudrabu mangko den pukul sapa rajul fil akhirati ing dalem akhirat isutin kelawan sumeti minarin saking neraka ala ruusin nasi ing sandinge pira-pira pemimpin manusia nazara kang ningali ilahi maring rajul sapa al abau pira-pira wong tua wal asdika ulan pira-pira kanca watasiatu tawi kang kaping 9 iku ana usak temene rajul hola iku hola kang ngunci sapa rajul babas sama ing pira-pira lawange langit ala nafsi ing atas sama dene rajul ana krana sak temene rajul iku layur pau den angkat apa hasanatuhu kebagusane rajul wala doa uhulan ora den angkat apa dungane rajul arbaina ing dalem 40 apane yauman dinane wal asiratu tawi akibat sing nomor 10 iku ana usak temene rajul iku muhatirun kuwatir ala anau ing satase satune kelakuan iku ya den kuwatiri ale ngases rajul apa ayun yen to copot minhu saking rajul apa imanu iman inda mautihi ing dalem nalikane matine rajul wa hadhil ukubati monggo utawi ikilah hukuman di dunia ing dalam dunia qabla mauti ing dalam sadurunge matine rajul wakila lan den ngendikake ayam tahi ayam tatemeka sapa rajul ila uqubatil akhirati maring hukuman akhirat. Jadi begini maksud daripada hadis tadi adalah para penggemar dan pemirsa pendopo alam yang saya muliakan, maksudnya adalah kita dilarang untuk memakai atau menggunakan minuman keras. Kalau zaman dahulu kan khamr, yang kalau istilah di Indonesia ini adalah minuman keras atau arak. Tapi sekarang kan zaman sudah modern, jadi dikemas menjadi suatu barang yang bentuknya sangat indah, seperti berbentuk kapsul atau yang lainnya, seperti narkoba dan lainnya. Itu kan dilarang oleh syariat Islam
dan dilarang juga oleh pemerintahan kita. Dan pemerintahan kita itu sangat melarang keras dan memberi hukuman yang sekeras-kerasnya, yang seberat-beratnya pada sang pemakai ataupun sang penjual pada minuman tadi. Kalau kita menggunakan atau meminum minuman keras dan memakai obat terlarang tadi, kita akan mendapat 10 akibat yang sangat fatal. Akibat yang pertama adalah kita akan menjadi seperti orang gila. Tingkah laku kita akan seperti orang gila. Anda kan sering menyaksikan kalau ada seorang yang sedang mabuk, tingkahnya itu seperti orang gila. Tidak cukup dengan itu saja, dia akan kelihatan seperti anak kecil. Jadi kalau istilahnya coro Jawa itu bayi. Jadi orang tua sudah berkumis, sudah berjenggot putih, tapi tingkahnya seperti anak kecil, itu kan sangat memalukan. Dan itu sangat tercela. Kalau kita melihat kita orang-orang yang sedang tidak mabuk, orang yang tidak mabuk melihat orang mabuk, kan kita tentu akan menertawakannya. Dan dia seperti anak kecil, akan dihina oleh orang-orang yang tidak menggunakan minuman tadi. Itu akibat yang pertama. Tolong diingat ya, yang akibat pertama seperti orang gila dan tingkahnya seperti anak kecil. Akibat yang kedua adalah ini santai saja. Suasana di sini kan suasana sangat dingin dan indah. Kita santai saja sambil mendengarkan dan kita rileks saja biar supaya masuklah. Kita semak bersama-sama. Akibat yang kedua, akalnya akan hilang. Jadi orang yang meminum minuman keras, akalnya atau emosinya tidak terkontrol lagi, akan hilang. Tidak cukup dengan akalnya yang hilang atau tidak sadar, keuangannya pun akan rusak. Karena obat-obatan zaman sekarang kan mahal. Jadi perekonomian bagi sang pemabuk itu rata-rata mengalami ekonomi yang sangat rusak. Ekonominya rusak sekali. Dan akibat yang kedua adalah akibat yang ketiga, menyebabkan permusuhan di antara saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Istilahnya selalu bikin masalah. Tidak ada masalah apa-apa, maka dia bikin ulah karena tidak sadar. Dia akan mengajak pada temannya sendiri atau saudaranya sendiri untuk berbuat kenakalan atau berbuat kerusakan sehingga timbullah suatu permasalahan atau pertengkaran. Itulah akibat kita menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Akibat selanjutnya adalah tadi akibat yang nomor 3 adalah menimbulkan perpecahan di antara saudara dan teman. Akibat yang keempat adalah bagi seorang pemabuk atau pengguna obat terlarang, dia akan jauh dari Tuhannya. Dia tidak ingat lagi siapakah Tuhannya. Dia akan jauh dari berzikir kepada Allah. Dan dia tidak enggan-enggan lagi untuk meninggalkan sholat. Itulah akibat yang keempat. Akibat yang kelima adalah dia lupa dan dia tidak sadar, emosinya terlalu tinggi dan syahwatnya pun akan timbul dan dia akan berbuat zina dan tidak enggan-enggan dan dia lupa istrinya sendiri akan diceraikannya. Itulah akibat daripada minuman keras, itu sangat besar sekali. Dan kita berusaha kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kalau mau kita beritahu janganlah menggunakan obat itu atau minuman keras, karena selain dilarang oleh agama juga pemerintah sangat melarang keras dan akan menghukum seberat-beratnya kepada sang pengguna atau
sang pemilik minuman keras dan obat-obatan terlarang. Yang berikutnya adalah akibat yang selanjutnya, berarti akibat yang ketujuh. Kalau kita meminum minuman keras, berakibat akan menimbulkan atau mengumpulkan beberapa maksiat. Jadi tingkahnya itu selalu bikin supaya menimbulkan atau mengumpulkan beberapa maksiat. Di antaranya adalah perjudian, pertengkaran, perkelahian, dan kemungkinan bisa menimbulkan perampokan. Karena pengaruh daripada minuman keras adalah sangat besar sekali. Itulah akibat yang nomor 7. Akibat yang nomor 8 adalah sang pemabuk atau sang pengguna minuman keras tadi akan dihukum. Ini kalau berlaku kalau di negara sana, di negara Arab. Kalau di sini kan tidak. Kalau di negara sana akan dihukum selama 80 kali. Akan disambut selama 80 kali. Tapi kalau di sini pun jika tidak dihukum di dunia, maka sang pemabuk tadi akan dihukum di akhirat dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Kalau kita bayangkan betapa sakitnya, nikmatnya tidak seberapa, tapi hukumannya sangat berat sekali. Itu akibat yang nomor 8. Dan akibat yang nomor 9 adalah selama 40 hari sang pemakai obat terlarang atau meminum minuman air keras tadi, kebaikan-kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Dan doanya pun tidak akan dikabulkan oleh Allah selama waktu 40 hari. Dan akibat yang terakhir adalah yang ke-10. Kita khawatirkan sang pemabuk atau sang pengguna obat terlarang tadi akan meninggal dengan tidak membawa iman. Nah, inilah akibat yang sangat berat. Kalau kita meninggal tidak membawa iman, niscaya tentu saja kita akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sekilas daripada akibat kita menggunakan minuman-minuman keras yang dilarang oleh agama kita dan juga dilarang oleh negara kita. Sesuai dengan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ini hadis Nabi ini. Wa idza syana ing dalam nalikane zina sapa wong. Wa idza syana lan ing dalam nalikane zina sapa abdu ausur bil khamri. O syaribala utawa dalam nalikane ngombe sapa wong al khamra ing arak. Araja mongko metu minhu saking wong apa al imanu iman. Fakana mongko ana apa iman ana iku faqara sing dalem dhuwure sirahe wong kadulumati kaya dene iyup-iyup faidza faralha lan ing dalem nalikane rampung sapa wong sing ngombe arak mau ing zalikal amali saking mengkono-mono perbuatan ngombe arak utawa nggunakake obat-obatan terlarang rajal mongko bali lae maring rajul apa al imanu iman. Rawahu ceritahu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis ini sangat sahih sekali. Maka dari itu, jika ada orang yang berbuat zina dan minum minuman keras, maka imannya itu akan lepas. Dan imannya itu seperti payung di atas kepala sang peminum tadi. Jika sedang melakukan perbuatan itu, maka iman itu belum kembali, tapi setelah selesai maka iman itu kembali lagi. Yang kita khawatirkan adalah jika seseorang melakukan perbuatan itu meninggal dalam keadaan sedang melakukan perbuatan itu, tentu saja dia mati dalam tidak membawa iman. Nah, inilah sangat dikhawatirkan. Maka dari itu para segenap pemirsa atau pendengar Pendopo Alam yang saya muliakan, marilah kita jauhi minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang karena akibatnya sangat fatal sekali
selain dilarang oleh agama kita, juga dilarang oleh pemerintahan kita. Maka dari itu kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, terutama pada keluarga kita, jauhilah minuman keras dan obatan terlarang. Kama qala fi kitabil karim, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari saya cukup sekian saja. Apabila ada perkataan yang kurang pas dan kiranya ada kesalahan, mungkin saya mohon kritik dan sarannya, dan kami selalu menunggu dukungan Anda agar acara ini berjalan dengan lancar. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.